Tahun ketika Ziningbing didiagnosis kanker. Saya baru saja lulus. Mengosongkan kantong hanya tersisa 500 yuan. Untuk menyelamatkannya, saya meminta bantuan dari semua orang di daftar tersebut. Akhirnya terkumpul 150.000 yuan. Tapi saat saya dalam perjalanan pulang ke rumah sakit dengan uang itu, mendadak saya menerima kabar duka meninggalnya dia. Aku tidak sempat melihat Bai Ningbing untuk terakhir kalinya. Selama 5 tahun berikutnya, pinjaman itu belum saya bayar. Saya pergi ke selatan seorang diri untuk bekerja. Hari di mana saya akhirnya melunasi semuanya. Saya kembali ke Haicheng, tapi di sebuah restoran yang dulu sering dikunjungi Bai Ningbing. Tempat makan hotpot yang sering dikunjungi semasa hidupnya. Saya bertemu dengan seorang wanita yang sangat persis dengannya. Saat ini, dia sudah berhasil dalam karirnya. Keluarga yang bahagia. Dan memiliki anak. Musim dingin di Haicheng masih cukup dingin. Aku menyimpan hanya 70 yuan yang tersisa di sakuku. Membeli paket makan seharga 69.9 yuan secara grup. Saat saya tenggelam dalam menikmati makanan, suara yang cukup familiar di sebelah menarik perhatian saya. Di balik kaca buram setengah, seorang wanita yang mengenakan gaun kecil berwarna putih, dengan lembut sedang menyuapi gadis kecil di depannya. Awalnya aku tidak merasa ada yang berbeda. Sampai aku melihat tahi lalat di sudut matanya, dan fitur wajah yang semakin akrab. Baru aku secara tiba-tiba berdiri, dengan agak gugup menatap wanita tersebut. Apakah kamu, Bai Ningbing? Di tengah keributan suara, sepertinya terdengar seseorang memanggilnya. Wanita itu menengadahkan kepala dan menatapku, menunjuk ke arahnya satu kali. Ekspresi di balik matanya, dari rasa heran ke terkejut, lalu menjadi merah dingin karena emosinya. Sudah lama tidak bertemu dengan Fang Yuan. Duduk canggung di depan satu orang dewasa dan satu anak kecil. Bai Ningbing pun sudah kembali tenang. Seperti biasa menyuapi gadis kecil dengan makanan dari hotpot. Mau sedikit cuka? Dia menatap saus wijen di mangkuku. Dia berkata bahwa dia suka rasa asam. Dulu saat makan hotpot bersama Bai Ningbing, dia selalu sengaja menyiapkan satu piring cuka untukku. Namun selama bertahun-tahun ini, aku makan banyak makanan tapi sudah tidak bisa merasakan rasanya. Aku menggelengkan kepala, tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan. Apakah sebenarnya kamu baik-baik saja waktu itu? Dalam pikiranku terpikir banyak cara mengungkapkan. Akhirnya bertanya dengan cara yang halus. Bai Ningbing tentu saja tahu apa yang kuceritakan. Tapi dia hanya berhenti sebentar dengan jari-jarinya yang lemah. Tanda lemah di wajah. Menanggapi hal-hal yang tidak seberapa dibandingkan urusan nyawa dan kematian. Setengah tahun yang lalu, setelah saya meminjam uang di kota Beijing yang jauh, aku langsung mentransfer ke rekening Bai Ningbing. Namun sedang dalam perjalanan pulang ke Haicheng, aku malah menerima kabar duka meninggalnya Bai Ningbing karena kegagalan organ secara tiba-tiba. Malam itu suhu mencapai minus 17 derajat. Aku mengenakan jaket tipis, membeku di luar stasiun kereta sampai kehilangan kesadaran. Tapi tidak pernah bisa percaya. Baru 3 hari aku pergi. Bai Ningbing tidak bisa bertahan. Wakil kepala bagian sangat membenciku. Ibu Bai yang mengirimkannya. Saya dengan suara serak di telepon, meminta dia memberitahu saya lokasi pemakaman. Tapi dia dengan tegas memutuskan teleponnya. Juga ketika Bai Ningbing masih hidup, dia memandang rendah saya yang lahir di desa. Setelah dia meninggal, mereka juga tidak membiarkan saya mendekatinya sedikit pun. Kenapa kalian berbohong padaku? Dengan mata merah, saya tak bisa menahan diri untuk bertanya lebih lanjut. Bai Ningbing menunjukkan ekspresi sabar menahan diri. Dengan bibir yang tegang tetap diam. Sebuah getaran ponsel memutus kebuntuan antara kami. Daftar teratas di layar tetap Bai Ningbing. Dia tidak pernah menggunakannya lagi sejak 5 tahun lalu. Namun saya mengirim pesan ke akun itu setiap hari dan malam. Bahkan, foto paket kelompok yang sepele tadi juga sudah dikirimkan. Lama-kelamaan menjadi catatan pribadi. Selama tahun-tahun membayar hutang, menghadapi momen-momen berat atau ringan yang sulit ditanggung. Semua tercatat di sana. Sepertinya Bai Ningbing melihat isi layar. Setelah mengejek dengan suara dingin, mengangkat wajah dan menatapku. Karena Fang Yuan aku tidak bisa lupa. Aku juga tidak bisa memaafkanmu. Apa yang tidak bisa aku lupakan? Kamu melarikan diri saat aku dibawa ke ICU. Apa maksud aku sebagai pemeran utama? Kapan aku pernah melarikan diri?
Tahun itu aku menerima kabar duka meninggalnya Bai Ningbing. Dengan panik aku mencari taksi hitam dan bergegas ke Haicheng. Karena harus 3 hari naik kereta untuk pulang. Aku tidak sabar. Tapi tak seorang pun menyangka. Salju tahun itu terlalu lebat. Sampai jalan raya dan rel kereta tertutup. Saat aku akhirnya sampai di rumah sakit di Haicheng, wabah flu baru datang dengan ganas. Di rumah sakit yang kacau balau. Kebanyakan dokter dan perawat utama sudah dikirim ke tempat lain. Tidak sempat melihatnya untuk terakhir kalinya. Juga tidak sempat menghadiri pemakamannya. Aku yang kehilangan semangat sangat terpuruk selama waktu yang lama. Hingga aku merasa akan dihancurkan oleh gangguan mental. Kabar duka menagih utang dari Liu Ruyan datang. Dia adalah musuh bebuyutanku sejak SMA. Tapi dia satu-satunya yang bersedia meminjamkan uang padaku kali ini. Saat itu aku bangkit dari tempat tidur. Di dalam hati hanya satu pikiran, mengembalikan uang ini. Bisa dibilang ini adalah hal terakhir yang aku lakukan untuk Bai Ningbing. Aku tidak lari. Bai Ningbing menyeretku untuk menyelamatimu. Aku pergi ke Beijing untuk pinjam uang. Kamu cek sendiri. Tanggal 7 Januari tahun itu. Uang di rekeningmu itu adalah transferanku. Air mata ini tak bisa berhenti menetes. Aku berusaha menjelaskan dengan suara tersekat-sekat. Pedas dan penuh kepedihan. Tapi tak bisa hilang. Sebenarnya selama bertahun-tahun di luar, aku sudah tidak menangis lagi. Tapi entah kenapa, melihat wajah ini, aku teringat saat Bai Ningbing dibawa ke ICU, menggenggam pipiku. Adegan menenangkan dan menghiburku dengan lembut. Dia bilang, "Xiao Yuan, aku baik-baik saja, kamu harus jaga diri." Dia bilang, "Jika aku tidak mampu bertahan, maka lupakan aku. Mulailah hidup baru." Saat itu aku menggenggam pegangan di samping tempat tidur. Menggeleng kepala dengan sangat keras. Memohon padanya agar tidak meninggalkan saya. Karena di dunia ini selain Bai Ningbing, tidak ada yang akan baik padaku lagi. Orang tuaku bercerai sejak kecil. Tidak ada yang peduli padaku. 4 tahun kuliah. Saya bahkan tidak mampu membayar uang kuliah. Bai Ningbing yang membagikan beasiswa dan uang kerja paruh waktunya kepada saya. Sehingga saya bisa menjalani hidup dengan cukup layak. Saat itu dia, seperti satu-satunya orang tua saya di lautan tanpa batas. Saat emosi tidak terkendali, saya memegang erat tangan Bai Ningbing. Seperti dulu, seluruh diri saya terjerumus ke dalam keputusasaan yang tak berujung. Hingga suara polos anak kecil terdengar. Barulah saya tersadar. Gadis kecil itu menatap dengan mata hitam yang bening. Kepolosan. Kata-katanya membuat saya gemetar dan memanggil paman. Bagaimana kamu bisa berbohong? Uang itu jelas diberikan oleh ayah saya. Ayah bilang dia meminjam dari temannya. Setelah ucapan itu berakhir, Bai Ningbing yang awalnya mata berkaca-kaca, seketika menjadi sadar kembali. Dia menarik kembali pergelangan tangannya, melihatku dengan dingin dan menjauh. Fang Yuan, tolong jaga sikapmu. Selama bertahun-tahun ini, aku pernah memikirkan menghadapi pasangan yang sakit parah. Mungkin orang yang sadar akan melarikan diri. Tapi Fang Yuan, aku tidak ingin kamu mengosongkan kantong untuk menyelamatkanku. Yang kuinginkan hanyalah kamu menemani langkah terakhirku. Tapi kamu menghilang keesokan harinya. Sekarang aku menjalani hidup dengan baik. Nanti kita tidak perlu saling mengganggu lagi. Setelah bicara, Bai Ningbing menghela napas dalam-dalam. Dia memasukkan hidangan daging sapi terakhir ke dalam panci. Dulu dia suka sekali makan ini. Tapi sekarang aku yang memakannya. Setelah beberapa saat, aku menundukkan kepala dan tersenyum lega. Sudah lama berlalu. Saatnya memulai hidup baru. Tapi sebelum itu, masalah lalu juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Aku menghapus air mataku. Perlahan membungkuk. Tersenyum bertanya pada gadis kecil di depanku. "Nak, siapa nama ayahmu?" Gadis kecil itu agak waspada. Dia memalingkan wajah tidak mau menatapku. Aku pun menarik lengan Bai Ningbing. Namun mulutnya tetap mengucapkan beberapa kata, "Zi Yifei." Begini saja, aku duduk kembali ke tempatku. Zi Yifei, kakak angkat yang tidak memiliki hubungan darah. Saat kuliah dan bersama Bai Ningbing, dia benar-benar bersikap bermusuhan padaku. Bahkan bisa dikatakan, baik ayah maupun ibu angkatnya sangat membenciku. Juga karena alasan dia, pikiran-pikiran kecilnya itu, mungkin bisa menyembunyikannya bersama, tapi tidak bisa disembunyikan dariku. Aku sudah lama melihat bahwa dia memiliki perasaan khusus terhadap Bai Ningbing.
Namun karena Bai Ningbing selalu menganggapnya sebagai kakak. Setelah dia mengalami kegagalan, dia melampiaskan kekesalannya padaku. Dulu uang itu ditransfer dari bank kota Jing ke Bai Ningbing. Tanda tangan pada transfer itu asing. Memang sangat mudah untuk dipalsukan dan menipu. Bai Ningbing, karena kalian semua bilang itu dari Zi Yifei. Apakah dia bisa menunjukkan bukti transfernya? Bai Ningbing mendengar kata-kata itu. Tatapannya sedikit meredup. Keyakinannya pun sedikit goyah. Dia tidak bisa mengeluarkannya. Apakah kamu, yang kabur di tengah jalan, bisa mengeluarkan? Biarkan Fang Yuan tampil lebih sopan. Jika kamu benar-benar sama kekurangan uang seperti dulu, kamu bisa gunakan lagi kepalsuan dan niat burukmu. Menipu wanita agar menghidupi kamu. Lagi pula matamu bahkan bisa menipu aku juga. Aku meletakkan sumpit dengan gemetar. Akhirnya aku tertawa. Tapi hatiku seperti benda yang berlubang dan rapuh. Menangis tersedu-sedu. Aku menggunakan 5 tahun untuk menghancurkan harga diriku demi menyelamatkan orang ini. Tapi akhirnya semua sia-sia. Bahkan di matanya, aku adalah orang yang penuh dusta tanpa batas. Aku bisa mengeluarkan sesuatu. Termasuk Bai Ningbing. Peristiwa tahun-tahun itu memang telah berlalu. Aku tidak akan lagi mengejar-ngejar kamu. Tapi aku tak bisa menahan rasa sakit ini. Orang lain berani mempertaruhkan nyawa mereka untuk melakukan hal ini. Hari itu tidak berakhir dengan bahagia. Bai Ningbing pergi setelah menerima sebuah telepon. Cincin di jari manisnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan di bawah lampu. Saya tidak bertanya apakah kamu sudah menikah. Hanya dengan rasa malu saya mengangkat cincin perak yang dibeli Bai Ningbing dengan uang les privat setengah tahun yang lalu dari bawah meja. Cincin perak itu dibeli menggunakan uang les privat setengah tahun Bai Ningbing. Melepaskannya, disembunyikan di ujung lengan. Selama bertahun-tahun saya tidak pernah melepasnya. Sudutnya telah mengoksidasi dan menjadi hitam. Saya selesai makan dan memakan gumpal terakhir dari paket makan. Saya membayar dan meninggalkan restoran hotpot ini. Saya rasa saya tidak akan datang ke sini lagi. Setelah keluar, saya mengeluarkan ponsel dan menghubungi Liu Ruyan. Sejak 1 bulan yang lalu, saat saya melunasi semua pinjaman. Sejak saat itu, kami tidak lagi berhubungan. Pada tahun itu, Bai Ningbing mengalami gagal hati dan ginjal secara mendadak karena efek obat. Tubuhnya mengalami ikterus parah. Setelah dibawa ke ruang gawat darurat, saya berdiri di dekat jendela sepanjang malam. Saya bertanya kepada semua orang di buku kontak saya. Tapi akhirnya hanya mendapatkan pinjaman 200 yuan. Meskipun sudah diperkirakan, saya sebenarnya tidak punya banyak keluarga atau teman. Tapi saya yang tersesat dan tidak punya jalan keluar. Masih dengan pikiran mencoba-coba menghubungi musuh bebuyutan di SMA. Seorang putri dari keluarga kaya, Liu Ruyan. 150.000 bisa. Tapi kamu harus datang ke dunia emas. Kami pernah bertengkar karena masalah kuota saat SMA. Seluruh sekolah tidak berani mengganggu dia. Putri keluarga kaya. Tapi orang tua kandungku tidak mencintaiku. Tanpa ikatan atau beban. Tidak takut pada apapun. Saya bergulat dengan dia seperti tanpa menghiraukan nyawa. Bekas luka di dahinya adalah dari saya. Akhirnya saya dihukum. Hampir dikeluarkan dari sekolah. Dia justru baik-baik saja. Saya merasa terkejut. Pergi ke tempat yang dia beritahu saya. Ternyata Liu Ruyan sedang duduk di dalam ruang paling dalam. Dikelilingi oleh orang-orang. Boleh bertemu denganmu. Tapi kamu harus berlutut padaku. Dia memandang saya dengan pandangan penuh arti. Ekspresi sombong. Nada suaranya juga dingin. Dia pernah berkata pada Fang Yuan. Kamu adalah orang yang paling keras kepala yang pernah saya lihat. Dia juga satu-satunya orang yang berani melawanku. Kamu sangat menarik. Saat itu saya tidak mengerti maksud kata-katanya. Merasa bahwa orang kaya itu ada masalah dengan akalnya. Dipukuli orang tapi malah memuji orang itu menarik. Tapi kali ini dia membuatku berlutut di depan umum. Jelas ingin menghancurkan harga diriku sepenuhnya. Saya tidak punya cara lain selain itu. Di tengah ejekan dan hinaan di sekitar. Hingga aku berlutut di lantai. Aku agak lupa. Suhu saat lututku menyentuh lantai hari itu. Hanya ingat di tengah keramaian. Liu Ruyan dengan acuh tak acuh menghentikan orang-orang di sekitarnya. Ekspresi itu. Seperti tiba-tiba menemukan mainan kesayangan lama. Tapi dia sudah seperti kehilangan tangan dan kaki. Dia menyuruhku mengangkat kepalaku. Dengan santai melempar tutup botol di dekat kakiku. Dia berkata,
Untuk seorang wanita, apakah itu layak? Itu jawabanku tanpa ragu. Layak, tapi kalau sekarang, jawabannya hanya bisa tidak. Melihat itu dia kesal dan memukul mulutnya. Lalu menelpon seseorang. Dia menanyakan informasi rekening saya. 150.000 akan ditransfer hari ini. Aku akan membayarnya kembali. Saya menggenggam ujung celana dengan tangan gemetar. Tatapannya kepada saya semakin suram. Transfer dari Liu Ruyan 5 tahun lalu. Apakah kamu masih punya catatannya? Sekitar setengah jam berlalu. Balasan dari sana semua sudah dicek. Ada apa? Apakah saya perlu? Kalau mau cek agak merepotkan. Saya ragu sejenak. Akhirnya tetap memberitahunya. Bai Ningbing tidak meninggal. Uang itu dipalsukan oleh seseorang. Saya butuh bukti. Di sana menjadi sunyi. Sesaat kemudian mereka membalas, banyak sekali binatang ini. Saya baru-baru ini di Haicheng. Jika sudah ketemu akan saya beritahu. Kamu datang menemui saya. Baik. Efisiensi Liu Ruyan sangat tinggi. Siang hari berikutnya, dia mengajak saya bertemu di restoran paling mewah di Haicheng. Di tengah kerumunan, Liu Ruyan masih dengan ekspresi sombong dikelilingi orang-orang yang memuja. Tapi kali ini dalam acara resmi. Alisnya tipis dan matanya dingin. Duduk di sisi paling dalam meja bundar. Keluarga Liu sedang mempersiapkan membuka perusahaan investasi di kota Haicheng. Di samping sisa makanan yang tertinggal. Mohon bantuannya dan perhatiannya ke depannya. Aku berdiri dengan bingung di luar pintu. Menatapnya. Mengangkat gelas minum. Ekspresinya penuh semangat dan ceria. Namun langkahnya ragu mundur. Entah mengapa hati ini timbul rasa iri. Hingga tamu-tamu pergi. Aku baru saja masuk. Di samping sisa makanan dan semangkuk makanan yang tersisa. Bintang merah di jarinya berkilauan silih berganti. Setelah menatapku sekilas. Mengeluarkan satu resi dari saku. Tanggal di situ menunjukkan tanggal 7 Januari 5 tahun lalu. Sebuah transfer sebesar 150.000 yuan. Masuk ke rekening Bank Bai Ningbing. Versi elektroniknya. Nanti aku suruh asisten mengirimkannya. Baik, terima kasih. Setelah mendapatkan barang. Aku berbalik dan hendak pergi. Tunggu. Liu Ruyan memanggilku dengan suara serius. Mengernyitkan mata dan menatapku. Langsung pergi. Tidak menunjukkan ekspresi apa-apa. Kamu ingin aku bagaimana menunjukkan perasaan? Saya berhenti sejenak. Dengan suara tenang. Wanita itu mengangkat gelasnya dan mengayunkannya. Kepala tertunduk dan berpikir serius. Bagaimana kalau kamu bergabung di perusahaan investasi keluarga Liu? Pada tahap awal pendirian, kebetulan butuh sedikit sentuhan budaya. Saya juga sedang menunjuk ke arah lengan mantel yang digenggam erat. Liu Ruyan, kamu salah orang. Saya tidak punya pengalaman. Dia mengerutkan alis. Bagaimana aku ingat? Ada seseorang di jurusan keuangan Universitas Haida yang peringkat pertama. Selain itu, Universitas Haida selalu masuk 3 besar nasional dalam jurusan keuangan. Pasti selalu berada di posisi 3 besar. Saat Liu Ruyan mengatakan hal ini, suaranya tenang, bahkan sedikit menunjukkan pengakuan yang jarang terlihat. Tapi hati saya sedikit tenggelam. Saat kuliah, dengan bantuan Ziningbin, aku dengan sepenuh hati mengikuti upacara Jidian, mengikuti kompetisi internasional. Awalnya berencana setelah lolos studi lanjutan, masuk ke bank investasi untuk magang, mengubah total hidupku. Tapi, penyakit tiba-tiba dan meninggalnya Ziningbin mengacaukan semuanya. Demi melunasi utang, aku tidak bisa melanjutkan studi seperti yang direncanakan. Bahkan karena industri keuangan sangat menuntut pendidikan tinggi. Setidaknya dimulai dari gelar master. Jadi meskipun saya juara 1 di jurusan saya tetap tidak mendapatkan posisi yang cocok. Setelah mempertimbangkan dengan matang, aku telah memutuskan untuk mencari peluang di industri e-commerce yang sedang berkembang pesat saat itu. Hingga hari ini, saya sudah terlalu lama menyimpang dari jalur. Hanya saja saya tidak mengerti Liu Ruyan. Mengapa kamu begitu membantu saya? Mendengar itu, dia tersenyum tipis. Kamu salah paham. Saya tidak membantu kamu. Kamu datang bekerja di tempatku. Hanya saja kamu berusaha, aku yang bayar. Dia katakan itu sangat masuk akal. Tapi saya mengerti. Liu Ruyan di pasar tenaga kerja. Bisa saja menemukan orang yang lebih cocok dari saya. Orang yang lebih bernilai dan hemat biaya. Tapi,
Saya sudah tidak ingin terlalu terikat dengan Liu Ruyan. Dia pernah membantu saya. Saya sangat berterima kasih padanya. Tapi saya tidak bisa melupakan. Saat itu, dia melihat saya berlutut dari tempat yang tinggi. Tidak perlu, saya ke tempat lain juga tidak akan kelaparan. Saya menunduk, mengencangkan kantong kembalian di saku. Ingin meninggalkan Fang Yuan. Kamu masih ingin mempertahankan harga dirimu yang tidak berharga. Hingga kapan? Kamu lihatlah. Sekarang kamu tidak punya bahkan 10 yuan pun, sangat jatuh. Apakah kamu masih ingin bangkit kembali? Kemarahan mendadak Liu Ruyan membuatku serius. Tapi kata, bangkit, terasa sangat asing. Terasa asing hingga saat mengucapkannya dalam hati pun seperti angan-angan. Seketika mataku memerah karena tertusuk perasaan itu. Aku membantahnya dengan suara keras. Liu Ruyan, kamu seorang putri bangsawan yang hidup dalam kemewahan. Apa yang kamu tahu, hidupku sudah menjadi lumpur yang berantakan. Lulus dari Universitas Laut. Menjadi yang terbaik di jurusan lalu bagaimana? Aku hampir berusia 30 tahun. Seperti yang kamu bilang, aku jatuh hingga harus mengembalikan utang. Bahkan tidak bisa membayar sewa bulan depan. Setiap langkah yang kuambil beberapa tahun terakhir. Sangat konyol dan memalukan. Bukankah begitu, tahun-tahun itu? Demi bertahan hidup, minum sampai perut berdarah. Darah demi memperjuangkan komisi yang semestinya aku dapatkan. Dihantam ancaman dari atasan. Bahkan setiap hari kembali ke kamar sewa seluas 10 meter persegi. Menelan kotak makan diskon yang baru saja diambil di supermarket. Ketidaknyamanan itu sekali lagi menelan rasa harga diri saya yang rapuh. Liu Ruyan terpaku melihat situasi itu. Setelah sejenak, ia mengembalikan ketenangan di wajahnya. Kerasnya di matanya juga sedikit berkurang. Tetapi segera menampilkan ekspresi meremehkan dari ketinggian. Bisa berbentuk bulat. Apakah kamu ingin memeriksanya sendiri? Aku tidak akan menghentikanmu. Dia berbalik, tidak lagi melihatku. Senyum di sudut bibirnya penuh sindiran. Liu Ruyan menyibakkan rambut depannya yang berantakan. Menunjukkan sebuah bekas luka mengerikan. Itu adalah bekas luka yang aku tinggalkan di Danau Xian tahun itu. Dahinya membentur sudut meja keras. Setetes darah mengalir di sepatu kainku. Aku kembali dan mencucinya berkali-kali sampai bersih. Kemudian aku mendapatkan hukuman dari sekolah. Menghapuskan kuota rekomendasi dari Universitas Haida. Tapi hal ini bagi aku saat itu sama sekali tidak berpengaruh. Karena aku percaya bahwa mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, aku pasti bisa masuk Universitas Shanghai juga. Akhirnya dengan nilai tertinggi di sekolah. Memasuki jurusan keuangan yang paling populer tahun itu. Hanya saja saat ini, entah mengapa, luka itu justru menjadi lebih mengerikan setelah 10 tahun. Dia mengolok-olok sekolah terkenal yang seperti iblis. Menghina kelemahanku saat ini dengan keras. Hingga tahun itu, segala macam kebebasan. Aku yang tak tahu seberapa tinggi langit. Merobek senyum ini. Berjalan di depan mataku. Dia memaki aku pengecut dan tidak berguna. Mengeluh dan menyalahkan diri sendiri. Dia menatap tajam dan menanyai apa yang sebenarnya aku takutkan. Ya, sebenarnya aku takut apa sih? Apakah kegagalan yang lebih buruk dari sebelumnya? Jawabannya adalah tidak. Akhirnya aku menggenggam ujung jari. Lalu berkata pada Liu Ruyan. Liu Ruyan, aku pergi. Aku ingin bangkit kembali. Liu Ruyan menuntut banyak dariku. Dia menyuruhku mengulang lagi pengetahuan teori. Memahami pasar saat ini dan membaca studi kasus dengan baik. Masa magang awal. Dia hanya akan memberi saya gaji yang sama seperti lulusan baru. Ingin menaiki tangga kesuksesan. Hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Dia menatap sekilas CV saya. Ia meninggalkan satu kalimat. Dan hari itu saya sedang larut malam membaca. Saat membaca buku, 2 getaran ponsel memecah konsentrasi saya. Itu adalah akun lama Bai Ningbing yang telah lama dia tinggalkan. Jam 4 pagi. Dia mengirim pesan lalu menarik kembali. Saya merasa aneh lalu mengangkat ponsel dan menggeser beberapa kali. Kenapa dia kembali login ke akun ini? Ada apa? Tapi setelah saya menerima bukti transfer, saya bingung bagaimana menghubungi Bai Ningbing. Ini justru jadi solusi. Saya mengirimkan bukti transfer elektronik ke Bai Ningbing. Tapi dia tidak juga membalas. Saya merasa bingung dan penasaran. Jadi keesokan pagi saya mengirim pesan lagi. Kali ini saya lebih hati-hati. Tidak menyebutkan tentang bukti transfer cetak. Jika memungkinkan, kita bertemu besok siang.
Kali ini di seberang langsung membalas dengan cepat, bisa. Tempat Bai Ningbing mengajak saya bertemu adalah sebuah restoran barat di pusat kota. Saya hampir terlambat saat bergegas dari kantor. Dekorasi restoran tampak sangat mewah. Seorang pria berpakaian ekor burung duduk di tengah, memainkan lagu piano. Saya mendorong pintu masuk, mencari sosok Bai Ningbing. Melirik ke samping, terlihat sepasang pria dan wanita duduk tidak jauh dari jendela. Pria itu mengenakan setelan jas yang rapi. Ikat pinggangnya terlihat keluar. Wajahnya juga tampak lembut dan hangat. Alis dan matanya agak familiar. Apa si Yifei melakukan sesuatu di sini? Saya menarik napas pelan. Meletakkan tas di tangan. Duduk tanpa ekspresi di depan mereka. Awalnya saya kira setelah mengirim bukti transfer, semuanya akan jelas dan tuntas. Saya tidak mengharapkan Zi Yifei berterima kasih pada saya. Namun juga tidak seharusnya seperti sekarang ini. Menatap saya dengan penuh kebencian. Rantai tas saya berderik. Aku menaruh ponselku di atas meja dengan sedikit gelisah. Bai Ningbing, aku bilang, aku bisa menunjukkan bukti. Sekarang kamu pasti sudah melihatnya, kan? Baru saja suara itu selesai. Ekspresi wanita menunjukkan sedikit kebingungan. Tapi sebelum dia sempat bicara, pelayan di sebelahnya tiba-tiba maju ke depan. Tepian tempat ini, kebetulan ada sebuah saluran yang dihias seperti aliran sungai kecil. Di dalamnya penuh dengan air. Pelayan muda awalnya berencana menuangkan teh untukku. Tapi saat dia mengangkat teko, lengan tak sengaja menyenggol ponselku. Dan secara kebetulan, ponselku jatuh ke dalam saluran itu. Melihat itu, aku segera membungkuk untuk mengambil ponsel yang sudah basah kuyup. Saat aku mengangkatnya, ponsel sudah tidak bisa dinyalakan lagi. Ponsel yang sudah aku pakai selama 4-5 tahun. Biasanya selalu ada masalah kecil. Entah masih bisa diperbaiki setelah jatuh seperti ini. Maaf. Aku tidak sengaja. Tuan, mau saya bantu bawa ke meja depan untuk dikeringkan, supaya bisa dinyalakan kembali. Pelayan itu memerah wajahnya. Ekspresinya penuh ketegangan. Saya tidak terlalu memikirkannya. Dengan agak gelisah, dia menggelengkan kepala. Tidak perlu, nanti saya akan lihat sendiri. Setelah sebuah kejadian kecil, saya duduk tegak. Tidak ingin lagi memikirkan ekspresi dan kata-kata mereka. Langsung mengeluarkan sebuah kwitansi dari kantong. Diberikannya kepada Bai Ningbing. Ini adalah tahun itu. Tanda bukti transfer yang dikirim dari Bank Kota Beijing yang kamu terima. Kamu bisa verifikasi, pasti itu asli. Bai Ningbing menundukkan pandangannya. Ekspresinya agak sulit dilihat. Hanya saja saat ini, Zi Yifei mendekat. Lama tidak bertemu. Wajahnya tidak lagi menunjukkan rasa sakit yang tak tertahankan di masa lalu. Juga rasa rendah diri yang tersembunyi di balik matanya. Dia terlihat lebih santai dan percaya diri. Dia menatap kwitansi itu. Senyum tidak suka segera tersungging di sudut bibirnya. Henry Fang, kamu masih sama seperti dulu. Suka berbohong dan menipu. Kok kwitansi ini sama persis dengan milikku? Kamu curi dari siapa? Apa yang sebenarnya sama? Saya terdiam. Agak tidak mengerti maksudnya. Bukti pembayaran ini diambil dari Liu Ruyan. Bagaimana mungkin dia juga memilikinya? Apalagi meskipun itu informasi penagihan Bai Ningbing. Pihak pembayar hanya ada nama saja. Tidak ada nomor kartu bank lengkap. Sedangkan bukti pembayaran ini memiliki nomor kartu lengkap. Kalau Zi Yifei sampai bisa memalsukan ini, bagaimanapun juga sulit dipercaya. Apa artinya? Aku dengan sedikit cemas membuka pembicaraan. Tiba-tiba di dalam Zi Yifei dengan senyum yang sulit dimengerti. Aku teringat pada dini hari itu. Setelah aku mengirimkan bukti transfer, Zi Yifei tidak membalas pesan sama sekali. Baru membalas saat janji bertemu keesokan harinya. Saat aku sedang tenggelam dalam pikiran, Zi Yifei mengeluarkan ponsel dari tasnya. Dan bukti elektronik di layar ponselnya persis sama dengan yang ada di tanganku. Jadi begitu. Yang mengirim pesan padaku secara tidak sengaja dini hari itu. Bukan Bai Ningbing, melainkan Zi Yifei. Dia lebih dulu melihat bukti elektronik yang aku kirimkan. Lalu pura-pura seolah-olah dirinya yang pertama kali mendapatkannya. Sekali lagi membuat sebuah kebohongan. Apakah kamu masih punya sesuatu yang ingin dikatakan? Henry Fang. Bai Ningbing menggenggam erat kwitansi kertasku. Rasa kecewa dan kebencian di matanya seolah-olah akan meluap.
Aku menundukkan pandangan dan tersenyum tipis. Sudah bertahun-tahun, Zi Yifei tetap saja seperti tikus busuk. Selalu membuatku tidak tenang. Beberapa hari ini kamu, apakah masuk ke akun lama itu? Bai Ningbing tiba-tiba meninggal. Kemudian terlihat ada rasa tidak tega di matanya. Dia mungkin sudah melihat puluhan ribu pesan itu. Isinya tentang penderitaan hidupku beberapa tahun terakhir. Aku bahkan tidak punya keberanian untuk melihatnya lagi. Ketika rasa sakit di hati mulai muncul, namun ditarik erat kembali oleh akal sehatku. Tunjukkan halaman itu padaku. Wanita itu bingung, tapi tetap melakukannya. Sementara Zi Yifei di samping, dengan canggung mengganti posisi duduk. Wajahnya tetap menunjukkan tekad kuat untuk menang. Di dalam ponsel Bai Ningbing, ternyata memang tidak ada pesan elektronik tanda terima itu. Jadi memang pesan ini pertama kali dilihat oleh Zi Yifei, lalu dihapus. Setelah sadar, saya tiba-tiba teringat, saya bisa mengeluarkan rekaman di ponsel saya sendiri. Sebagai bukti, tapi baru ingin mengambilnya. Saya baru sadar ponsel tadi jatuh ke dalam air. Tidak bisa menyala. Saya menghela napas. Bubuk pembersih yang sudah disiapkan Zi Yifei sebelumnya. Pelayan tadi, diduga juga atas perintahnya, sengaja menjatuhkan ponsel saya. Seharusnya kali ini datang. Saya hanya ingin membuktikan saya tidak melarikan diri. Dan uang 150.000 itu memang saya keluarkan. Bai Ningbing sudah membantu saya selama 4 tahun. Jika sebelumnya dia memang dibohongi, maka setelah salah paham ini terpecahkan, saya juga tidak ingin terlibat lebih jauh. Tapi sekarang, saya melihat wajah Zi Yifei yang penuh kesombongan. Hati saya perlahan dipenuhi kebencian. Bai Ningbing, kalian sudah menikah. Saya tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Pandangan tertuju pada cincin kawin dari seri yang sama. Dengan tenang aku bertanya. Wanita itu diam. Zi Yifei malah mengakui dengan wajah bangga. Belum, tapi sudah bertunangan. Mendengar itu, aku menunduk dan tersenyum ringan. Usia yang paling penuh harapan terhadap cinta. Bai Ningbing pernah berkali-kali berkata padaku, Xiao Yuan, aku tidak bisa membayangkan selain dirimu. Dengan siapa aku akan masuk ke dalam pernikahan. Adegan-adegan penuh cinta berganti satu persatu. Melintas di benakku. Kembali hancur berkeping-keping. Bai Ningbing, semoga kau baik-baik saja. Aku akhirnya akan bertanya satu pertanyaan padamu. Apakah karena dia pernah mengeluarkan 15 juta itu? Jadi, karena dia, kamu bersama dia. Suaraku sudah agak serak. Tapi aku tetap ingin memastikan. Ini satu-satunya kisah cinta dalam hidupku. Aku dulu pikir aku tidak salah orang. Aku bersedia membayar harga untuk semua kegigihan ini. Tapi sepertinya, akhirnya, hanya aku yang terus keras kepala dan tidak mau mengerti. Bai Ningbing menyilangkan kedua tangan. Dia menatapku dengan dingin seperti itu. Jam tangan di tangan. Aku tidak bisa menyebutkan namanya. Tapi mungkin itu adalah barang mewah yang dulu tidak bisa kami raih. Zi Yifei telah menyelamatkan nyawaku. Aku rela mati demi dia. Apalagi untuk menikah. Mendengar ini, aku akhirnya bisa lega dan mengendurkan bahuku. Mengeluarkan sebuah kartu bank dari saku. Dan kartu ini adalah kartu yang digunakan untuk mentransfer 150.000 yuan ke Bai Ningbing. Bai Ningbing dan Zi Yifei selalu mengatakan bahwa uang itu adalah permintaan pinjaman dari temannya. Lalu kenapa kartu ini ada di tanganku? Setelah kata-kata itu terucap, ekspresi tenang Bai Ningbing berubah drastis. Karena dia melihat dengan jelas nomor kartu dan tanda terima ini. Persis sama seperti pada daftar. Ini adalah bukti yang lebih kuat dari batu. Siapapun pasti akan terdiam. Dan pria di sampingnya membuka matanya lebar-lebar. Dengan panik berdiri mendadak. Mengulurkan tangan ingin merebut kartu ini. Fang Yuan, kamu berikan padaku. Tapi segera aku tarik kembali dari kantong. Tidak perlu rebutan, Bai Yifei. Apapun yang kamu lakukan, sepemanis apapun tidak ada gunanya. Aku bisa mengeluarkan kertas bukti. Juga bisa mengeluarkan kartu bank. Bahkan aku bisa memanggil orang yang melakukan transfer itu. Tolong berhenti berakting, ya. Bai Yifei jelas merasa jijik melihat keadaan itu. Emosinya tidak bisa lagi tenang. Matanya memerah. Segera menarik tangan Bai Ningbing. Memohon, Bingbing. Dia yang mencuri. Fang Yuan mencurinya dariku. Jangan percaya padanya. Temanku sudah memberiku kartu bank itu sebelumnya.
Aku terus lupa mengeluarkannya. Beberapa hari lalu Yao Yao membicarakan hal ini. Aku mulai mencari, tapi tidak bisa menemukannya sama sekali. Itu pasti dicuri oleh Fang Yuan. Dalam mata Bai Ningbing terus bergejolak. Dia sangat ingin tetap tenang, tapi matanya tetap merah dan penuh kemarahan. Dengan suara keras menegur Bai Yifei. Sudah sampai sejauh ini, kamu masih ingin menganggapku bodoh? Jika kamu punya bukti, sebelumnya kamu pasti sudah tunjukkan. Kamu tidak akan menunda selama 5 tahun dan masih tidak bisa menunjukkan. Tapi aku selalu merasa kamu adalah kakak laki-lakiku. Meski tidak ada hubungan darah. Tapi sebenarnya kita satu keluarga. Aku percaya kamu dan orang tuaku tidak akan berbohong padaku. Tapi aku tidak menyangka. Sampai di sini, Bai Ningbing dengan wajah penuh kesakitan menatapku. Dadanya naik turun dengan keras. Air matanya mengalir terus seperti putus tali. Bai Ningbing gemetar dan mengulurkan tangan ingin menahanku. Tapi aku mundur 1 langkah dan menjauhkan diri darinya. Saya sendiri juga tidak menyangka. Tahun itu aku bangun dari tempat tidur rumah sakit. Orang tuaku dan Zi Yifei memberitahumu bahwa mereka melarikan diri. Mereka bilang setelah mendengar kondisi seriusku. Kamu langsung melepaskan dan pergi begitu saja. Saat itu aku menunggu kamu di ruang pengawasan selama 3 hari. Tapi aku tidak pernah menunggu. Aku akhirnya percaya mereka. Mereka bilang, uang darurat kali ini berasal dari teman Zi Yifei di Beijing. Aku meminjam agar bisa menyelamatkan nyawa. Maaf, saat itu aku tidak memilih untuk mempercayaimu. Tidak menunggumu lama. Maaf atas pesan-pesan yang kamu kirimkan padaku. Aku sudah membacanya berkali-kali. Setiap kali membacanya, aku terasa sesak napas. Maaf, aku benar-benar tidak pernah bisa melupakanmu. Sejak Bingbing berdiri di depanku, Hong Zuo juga tidak bisa berkata sepatah pun. Dia terus memohon padaku berkali-kali, memintaku percaya bahwa dia juga punya alasan tersendiri. Dia selama bertahun-tahun juga selalu mengingatku. Namun aku berdiri di sisi dengan sikap acuh tak acuh, menyaksikan dengan dingin. Kamu bahkan tidak sabar menunggu 3 hari untuk Ningbing. Sedangkan 150.000 ini, aku malah melunasinya selama 5 tahun penuh. Katakanlah, apakah ini lucu? Aku melirik cincin pertunangannya. Karena sudah bertunangan. Jangan bilang hal-hal ini lagi. Semoga kita tidak bertemu lagi di masa depan. Ningbing menggeleng dengan kesakitan. Dia melangkah maju. Masih ingin mengatakan sesuatu. Namun aku tidak ingin mendengarnya lagi. Aku mengambil tas dan bersiap pergi. Karena pukul 2 siang, Liu Ruyan mengatakan ada rapat penting. Aku tidak boleh absen. Setelah keluar dari restoran, aku masih merasa takut dan lega. Awalnya tidak berniat peduli ketika Liu Ruyan meminjam kartu ini. Mengira cukup dengan mendapatkan struk sebagai bukti. Dini hari itu, Bai Ningbing mengirim pesan. Reaksi He Houksu terlalu aneh. Aku tidak ingin lagi disalahgunakan. Sampai disalahpahami lagi. Jadi kali ini aku berhati-hati. Mengambil kartu ini dari Liu Ruyan sebelumnya. Kartu ini milik kakak Liu Ruyan, Liu Yan. Sudah lama tidak dipakai. Kali ini saya khusus mengirimkannya kembali dari Beijing. Seluruh rapat siang hari. Aku sedikit tidak fokus. Mungkin karena kejadian siang itu terlalu mengguncang. Aku sulit langsung masuk ke keadaan normal. Setelah Liu Ruyan menyadarinya. Melihatku dengan tidak senang berkali-kali. Setelah itu aku perlahan menenangkan diri. Berdasarkan isi. Akhirnya setelah 3 jam, Liu Ruyan selesai berbicara. Dia cepat melangkah ke belakangku. Dia berkata dengan lantang. Perusahaan akan menangani proyek kerjasama di kota Jing dalam beberapa hari. Saya sebenarnya berencana mengajakmu ikut serta. Tapi sepertinya, dengan kondisi kamu seperti ini, saya pikir masuk hanya akan membuatmu ikut-ikutan saja. Dalam hati saya berdoa agar ponsel itu bertahan sampai saya mentransfer uang. Langsung meminta maaf. Barusan saya agak melamun saat rapat. Itu salah saya. Tolong biarkan saya ikut serta. Setelah ini saya pasti tidak akan mengalaminya lagi. Saya berkata dengan tegas. Karena saya membutuhkan kesempatan ini. Selama waktu yang cukup lama. Mengulang kembali pengetahuan dan keterampilan lama. Saya menemukan, saya masih ingin berkembang di bidang ini. Saya tidak bisa begitu saja kehilangan kesempatan ini. Wajah Liu Ruyan sedikit lebih rileks. Mungkin karena melihat sikap saya yang selalu serius sebelumnya. Jadi dia melunak, tidak dijadikan contoh.
Setelah pulang kerja, saya pergi ke toko ponsel. Mengambil kembali ponsel yang kemarin siang terkena air. Di jalan, di hati aku berdoa agar dia bisa bertahan sampai aku mentransfer uang. Begitu saya resmi diangkat menjadi karyawan tetap, saya bisa membeli ponsel baru. Saya berdiri di depan konter, melihat ponsel. Senang karena ponsel menyala dengan normal. Tapi tidak menyangka detik berikutnya muncul pesan singkat. Ini adalah informasi transfer uang dari Bai Ningbing. Saya menatap layar ponsel dengan sedikit bingung. Hitungannya menunjukkan 1,5 juta. Hatiku sedikit berat, karena ada penundaan. Kemudian muncul pesan singkat dari Bai Ningbing. Pesan itu memenuhi seluruh layar. Saya tidak memeriksanya dengan seksama. Kurang lebih isinya permintaan maaf, kenangan, dan keinginan untuk menebus dosa. Angin di luar cukup kencang. Saya membungkus syal saya lebih erat. Pergi ke kedai mie langganan. Pemilik warung dengan ramah mendekat menyapa, Xiao Fang datang. Masih mau 1 mangkuk kuah bening? Aku mengangguk sedikit, tapi kemudian berkata, tunggu dulu. Bos, tambah 1 paha ayam hari ini. Baiklah, proyek kerjasama di masa depan akan mulai paruh kedua bulan ini. Liu Ruyan akhirnya memutuskan agar saya ikut serta. Persiapan awal cukup rumit, karena ini pertama kalinya saya praktik langsung. Masih banyak yang saya tidak tahu. Jadi saya sering lembur sampai larut malam. Dan hari itu, Xiao Liu, yang juga lembur bersama saya, tiba-tiba duduk di samping. Menghela napas. Kak Fang Yuan, apakah kamu sudah dengar? Besok departemen kita akan kedatangan seorang pemimpin baru. Ku dengar pemimpin itu masih muda. Namun di perusahaan lamanya dia lebih keras dan kejam daripada Lao Deng. Aku merasa kita tidak akan menjalani hari-hari yang baik. Aku mengusap mataku yang agak kering. Amei menghabiskan minumannya hingga tetes terakhir. Dia menjawab dengan santai. Bagaimanapun juga, kita sekarang juga tidak menjalani hari yang baik. Sama saja, kan? Memang begitu juga. Namun keesokan harinya saat melihat pemimpin departemen yang baru, aku benar-benar merasa tidak akan ada hari baik lagi. Zilingding mengenakan setelan jas wanita yang dibuat khusus. Berdiri di depan layar besar untuk memperkenalkan diri. Dan memulai rapat departemen pertama. Setelah memandang sekeliling, tatapannya tidak mengejutkan jatuh ke arahku. Aku membalas tatapannya. Dia segera menarik kembali pandangannya dengan cepat. Rapat itu tidak membicarakan hal penting. Aku duduk di bawah panggung dan menenangkan diri cukup lama. Akhirnya menganggap kemunculan Bai Ningbing sebagai konsekuensi yang tak terelakkan dari pekerjaan. Terus mendengarkan. Saat aku baru datang, malamnya ada makan malam bersama departemen. Bai Ningbing berdiri di depan dan mengusulkan, bagaimana kalau semua orang pasti akan datang, bukan? Tidak mungkin hari pertama sudah tidak memberiku muka. Dia berkata itu dengan senyum. Namun matanya mencuri lihat ke arahku dengan penuh ujian. Aku mengangkat tangan tanpa ekspresi. Maaf, aku ada urusan malam ini. Boleh tanya, urusan apa? Wajah Bai Ningbing sedikit sedih. Namun dia tetap bertanya dengan lembut. Anjing di rumah sakit. Harus dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Aku asal memberikan alasan seperti itu. Tiba-tiba ada bayangan melintas di belakangku. Menengok ke belakang. Ternyata Liu Ruyan entah sejak kapan sudah berdiri di belakangku. Fang Yuan, kamu di klinik hewan mana? Aku akan menyuruh asistanku pergi ke sana. Bos Si baru datang. Jangan rusak muka. Dia meletakkan tangannya di bahuku. Namun kata-katanya sulit untuk ditolak. Kebetulan saya tidak ada urusan. Ikut bersama kalian pergi. Bukan Anda, Tuan Liu. Tetapi dia membuat ekspresi terkejut. Aku agak terdiam dan tersadar. Sekarang walaupun tidak mau, harus pergi. Liu Ruyan tahu tentang urusan saya dengan Bai Ningbing. Mengenai seberapa banyak Bai Ningbing tahu, saya tidak tahu jelas. Jadi saya benar-benar tidak mengerti. Apa maksud Liu Ruyan sebenarnya? Karena alasan ini, sepanjang makan saya tidak merasakan rasa makanan. Bahkan daging panggang favorit saya. Saya melihat daging sapi yang bergoreng di piring. Menatap rekan kerja lain. Mengatakan kata-kata memuji kepada Bai Ningbing. Tidak dapat disangkal. Bai Ningbing sejak masa sekolah sudah sangat unggul. Setelah sembuh, dia merangkak naik di dunia bisnis selama beberapa tahun. Tentunya dia bisa berjalan lebih cepat daripada banyak orang. Liu Ruyan duduk di sampingku. Di wajahnya selalu tersungging senyum hambar.
Dia sesekali keluar untuk menerima telepon. Di kursinya, dia bahkan tidak makan beberapa suap. 2 jam kemudian, perjamuan panjang ini akhirnya berakhir. Kami semua berjalan ke tempat parkir bawah tanah. Bersiap pulang ke rumah masing-masing. Aku juga menarik napas lega. Sedikit merasa lebih rileks. Hanya saja mengangkat pandangan. Seorang pria sedang menunggu di pintu parkiran. Itu adalah Bai Yifei. Dia mengenakan mantel besar. Melihat kami mendekat, tanpa bicara, dia langsung memusatkan pandangannya pada saya di keramaian. Kemudian dia maju ke depan. Mengangkat tangannya siap memukul. Liu Ruyuan memalingkan tubuhnya. Dengan erat menggenggam lengannya. Di matanya tampak jelas kemarahan. Siapa kamu? Bai Yifei cuma menarik naik beberapa kali. Dia mengangkat tangan. Lepaskan, hari ini aku memang mau memukul dia. Kerumunan, minggir. Bai Yifei mendekat dengan wajah muram. Aku menundukkan pandangan tapi mataku tertuju pada tangan kiri Bai Ningbing. Cincin yang dulu dipakai di sana sudah hilang. Bai Yifei tepat mendengar kata, kakak. Dengan tak percaya menoleh ke belakang. Bingbing, maksudmu apa? Aku jelas tunanganmu. Dia mengangkat tangan. Dengan ekspresi histeris menghadap kerumunan. Memamerkan cincin berlian miliknya. Aku benar-benar tunangannya. Tatapan mataku jatuh ke tangan kiri Bai Ningbing. Cincin yang sebelumnya dipakainya sudah hilang. Menggantinya adalah cincin perak yang sederhana. Aku tersenyum kecil dalam hati. Ternyata cincin ini tidak dia buang. Tapi aku beberapa hari yang lalu sudah membuangnya. Bingbing, kamu. Bukankah kamu pindah kerja ke perusahaan ini demi dia? Kenapa kamu tetap begitu keras kepala terhadap Fang Yuan? Padahal kita sudah punya Yao Yao. Mereka juga sudah bertunangan. Mengapa kamu masih enggan memilihku? Di dalam tempat parkir. Dalam sekejap, suara itu dipenuhi dengan teriakan histeris Zi Yifei. Dia menarik napas berat, mencengkeram rambut dengan penuh penderitaan. Melihat kejadian ini, rekan kerjanya. Mereka segera mundur ke samping. Liu Ruyuan dengan suara dingin berkata kepada mereka, kalian semuanya pergi dulu. Rekan-rekan itu ragu-ragu. Tampaknya mereka masih ingin menyaksikan gosip. Tetapi bos sudah memberi perintah. Tentunya tidak ada yang bisa dilakukan. Aku tersadarkan kembali. Ternyata gadis kecil itu benar-benar anak dari Bai Ningbing. Meski aku sudah lama menduga hubungan ini, tapi tetap terasa agak mengejutkan. Karena Bai Ningbing dan aku sudah bersama selama bertahun-tahun. Dia membantuku menyelesaikan kuliah, tapi hanya sampai berciuman saja. Dia bilang tanpa menikah, kami tidak akan berbuat lebih. Tidak akan berhubungan denganku. Saat itu aku menganggap Bai Ningbing yang ada di hadapanku sangat tradisional di dalam dirinya. Orang yang layak untuk diajak berpacaran. Tapi tidak kusangka, dia sudah memiliki anak dengan Bai Yifei. Saat sebagian besar orang sudah pergi, Bai Ningbing baru membuka mulut dan berkata kepada Bai Yifei, aku sudah bilang berkali-kali, kehadiran Yao Yao adalah sebuah kecelakaan. Malam itu aku mabuk, tidak sadar. Saat bangun keesokan harinya, kamu tiba-tiba muncul di tempat tidurku. Saat itu aku sudah berkali-kali bertanya apakah harus menggugurkan. Tapi kamu ingin melahirkan. Lalu aku ingin. Lagi pula itu adalah sebuah kehidupan. Merawat Yao Yao. Bukankah itu sudah cukup? Dia menjelaskan dengan rinci alasan kemunculan Yao Yao. Setelah selesai bicara, dia menahan diri dan melirikku. Tapi Bingbing, kamu adalah ibu Yao Yao. Kita seharusnya membangun keluarga. Bukankah begitu? Bai Yifei mencoba tenang. Kata-katanya sudah berulang kali membawa. Tapi Bai Ningbing malah tertawa dingin dan berkata, jangan lupa. Dulu kamu dan orang tua menyembunyikan dan menipuku. Baru saat itulah Fang Yuan dan aku. Ucapannya belum selesai. Namun dipotong oleh Liu Ruyuan. Jika kalian masih ingin membahas pembagian itu. Kalau begitu, aku dan Fang Yuan akan pergi dulu. Liu Ruyuan yang terus diam itu bersandar di dinding. Dengan sedikit tidak sabar, mengepal tinju. Kemudian matanya tertuju padaku. Pergi, aku mengangguk. Berjalan cepat di belakangnya. Tidak lagi peduli pada ajakan dan keributan di belakang. Rumah sakit hewan mana? Aku antar kamu. Liu Ruyuan berdiri di depan mobil sedan hitam. Mulai bertanya. Tidak perlu, aku tidak pelihara anjing. Dia melirikku. Tidak berkata apa-apa lagi. Kalau begitu aku antar kamu pulang. Terima kasih,
Bos. Nada suaraku sedikit serak. Liu Ruyuan menyadarinya. Alisnya tampak sedikit kesal. Dia mulai mengemudi separuh jalan. Memarkir mobil di tepi sungai. Mengeluarkan rokok dari saku dan memberiku satu batang. Saat dia menyalahkanku, aku menatapnya. Tidak menyembunyikan, itu kamu, padahal kamu tahu dengan jelas urusan aku dan dia. Dia tetap memaksa saya untuk datang ke acara makan bersama. Saya tidak mengurusi bagaimana penataan perusahaan. Tapi saya tidak bisa menolak acara makan bersama ini. Setelah berkata begitu, Liu Ruyuan tersenyum pelan. Dia tidak merespons. Hanya menundukkan mata dan menghela napas dalam. Lalu menatap keluar jendela. Fang Yuan, apakah kamu percaya seseorang yang mabuk bisa terjadi sesuatu seperti itu? Bukankah drama selalu diputar seperti itu? Itu hanya drama. Dengan kata-kata saya menahan emosi. Sedikit menyipitkan mata. Maksudnya apa? Kamu bilang Bai Ningbing berbohong. Mereka sudah lebih dari sekali terjadi sesuatu. Liu Ruyuan memandangku sekilas dari samping. Apakah hanya itu kemungkinannya? Aku terdiam sejenak. Melanjutkan pemikiran berdasarkan pertanyaannya. Apakah anak itu bukan anak Bai Ningbing? Namun aku teringat kembali. Pada hari itu, gadis kecil itu memang terlihat agak mirip dengan Bai Ningbing. Tapi Yao Yao benar-benar sangat mirip dengan Bai Ningbing. Mungkin hanya menunggu sebentar. Tiba-tiba pada saat itu juga, dalam benak saya muncul sebuah memori. Itu terjadi 5 tahun yang lalu. Aku dan keluargaku baru saja selesai mengurus administrasi rumah sakit untuk Zilingbing. Saya sedang duduk di sebuah teras kecil yang terpencil di samping gedung rawat inap, menyantap makan siang saya. Saat itu juga, 2 orang berjalan keluar dari sudut yang tidak jauh. Mereka adalah ayah Zilingbing, Bai Peng, dan Bai Yifei. Aku hanya ingat Bai Peng tersenyum di sudut mulutnya. Yifei, aku hanya ingat Bai Peng dengan senyum di sudut bibirnya. Sementara Bai Yifei menunduk tanpa jelas memikirkan apa. Situasi ini sangat biasa dan biasa saja. Saya awalnya tidak terlalu memikirkan. Tapi saat ini semuanya terhubung satu sama lain. Sebuah pikiran menakutkan muncul begitu saja dalam benak saya. Liu Ruyuan tampaknya sudah menduga ini semua. Dengan rasa lelah, dia melirik saya sekilas. Fang Yuan, seharusnya kamu sudah punya jawaban di hati. Tapi aku cuma mengingatkan kamu sampai di sini. Fang Yuan, apakah kamu ingin memanfaatkan situasi ini untuk melakukan sesuatu? Sudut bibir tersungging senyum hambar. Jika kamu mau, aku bisa membantumu. Aku menahan gelombang perasaan dalam hatiku. Membuka suara dengan getaran. Liu Ruyuan tidak lagi memandangku. Mengapa kamu selalu, baik urusan pekerjaan maupun urusan pribadiku, selalu ingin membantuku? Bai Yifei menambahkan aku sebagai teman. Lalu menyalakan mobil. Senyum hambar tersungging di sudut bibirnya. Kamu pernah memukulku. Aku yang hanya suka mengganggumu saja sudah cukup. Kamu tidak punya dendam atau permusuhan dengan keluarga sendiri. Jadi kenapa mereka berani begitu membulimu? Saat mengucapkan kata-kata ini, Liu Ruyuan memancarkan tatapan tajam dan kejam. Setelah malam itu berakhir, Bai Yifei menambahkan aku ke pertemanan. Dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya saja dalam beberapa hari berikutnya, dia terus-menerus mengirim beberapa update di lingkaran teman. Ada foto-fotonya check-in di berbagai restoran mewah. Juga foto-fotonya menghadiri suatu acara. Jika dilihat lebih jauh lagi, ada juga foto bersama Bai Ningbing. Aku tahu dia datang untuk pamer keunggulan padaku. Setelah Bai Ningbing mengetahui hal ini, sikapnya tentu akan berubah terhadap dia. Bai Yifei yang gelisah dan cemas kembali pergi menghalangi penjelasan. Lagi-lagi menambahkan saya. Dan saya baru tahu setelah melihat lingkaran teman Bai Yifei. Dia selama bertahun-tahun ini, mengandalkan citra ibu bersama putrinya Yao Yao yang sedikit terkenal. Memiliki ratusan ribu pengikut di internet. Tapi setelah saya mencari tahu, ternyata dia karena sifat angkuh dan sombong. Sepertinya sering bertengkar dengan blogger sejenis. Saya duduk di depan komputer, memegang beberapa foto di tangan. Setelah mempertimbangkan sebentar, saya membuka posting terbaru yang sedang sangat parah perselisihannya dengan Bai Yifei. Seorang blogger yang memasak untuk anaknya. Citra dirinya di dunia maya juga sangat tegas dan berani. Awalnya blogger bernama Han Xiao Tianxi ini mengecam. Terhadap kontak saya dia masih agak terkejut dan berhati-hati. Tapi malam itu Bai Yifei kebetulan ada di kolom komentarnya sendiri.
Mengejek anaknya. Gemuk seperti babi. Han yang tidak tahan langsung membalas dengan makian. Membeli foto yang saya sediakan dengan harga tinggi. Bahkan membuat saya mendapatkan keuntungan. Tapi keesokan harinya saat jam pulang kerja, saya sedang berdesak-desakan dengan kerumunan orang menuju warung mie untuk makan semangkuk mie. Melihat tren panas tentang Bai Yifei. Tren panas ini berada di daftar terbagi. Sebelumnya Bai Yifei dan Bai Ningbing sudah bertunangan. Oleh karena itu, platform menampilkan selalu bahwa Bai Ningbing adalah ibu dari Yao Yao. Mereka juga tidak pernah membuka fakta bahwa mereka bukan saudara kandung secara darah. Jadi tren panas awalnya masih berkaitan dengan istilah anak luar nikah Bai Yifei. Tapi seiring netizen semakin giat menggali, mereka menemukan Bai Yifei dan Bai Ningbing adalah saudara secara nominal. Bai Yifei adalah anak luar nikah Bai Peng. Bai Ningbing adalah anak angkat Bai Peng. Mengejutkan bahwa Yao Yao adalah anak dari pria tua Bai Peng ini. Semakin banyak pengungkapan yang melanggar etika muncul, membuat popularitas selalu meningkat. Saat saya selesai lembur dan naik kereta terakhir pulang ke rumah, Bai Yifei melihat situasinya tidak baik. Sudah mengirim klarifikasi bahwa saya anak angkat keluarga Bai. Tidak ada hubungan darah dengan Bai Bingbing. Anak ini adalah milik saya. Tidak ada kaitannya dengan Bai Peng. Konten klarifikasi dia sederhana. Hanya dengan keras mengatakan bahwa anak itu miliknya. Netizen tidak percaya dengan pernyataan ini. Katanya saja tidak ada gunanya. Bawa hasil tes DNA. Kamu pikir kami gampang dibohongi, kan? Kalau benar itu milikmu, kamu pasti sudah ke rumah sakit untuk bukti. Sejak awal saya tidak suka pria ini. Sangat jahat. Bahkan memaki anak kecil seperti babi. Tidak tahu bagaimana bisa viral. Sekarang memang gagal total. Di tengah serangkaian penghinaan dan keraguan, Bai Yifei berubah dari yang semula angkuh. Sikap ngenet yang sombong dan kasar. Tidak peduli apa yang orang lain katakan. Dia tidak membalas apapun. Dia mungkin juga ingin menanganinya dengan dingin. Supaya gelombang panas ini cepat berlalu. Nanti malam, Bai Yifei menutup kolom komentar. Panasnya memang benar-benar agak mereda. Bahkan membuat dia mendapat puluhan ribu pengikut baru. Entah didorong lagi oleh siapa. Panasnya langsung naik lagi. Di bawah banyak laporan. Bagaimanapun menjual foto bukti kepada Ibu Han. Saya melihat ini lalu mengernyitkan alis. Ibu Han mengirim banyak pesan ke saya. Dia berterima kasih kepada saya. Katanya setelah masalah ini tersebar, banyak orang membelanya. Bahkan dia mendapatkan puluhan ribu pengikut baru. Setelah itu dia mengirimkan saya 100.000. Sebagai ucapan terima kasih, saya tidak menolak. Memangnya, menjual foto bukti ke Ibu Han adalah langkah yang menguntungkan bagi kita berdua. Dan malam itu saat saya sedang mengurus dokumen, setelah mandi dan bersiap tidur, menerima sebuah telepon. Itu dari Bai Ningbing. Dia menghubungi saya jam segini untuk apa? Saya agak ragu-ragu, tetapi aku tetap menjawabnya. Di ujung sana terus diam tanpa bicara. Hanya suara napas yang terputus-putus. Tidak mengatakan apa-apa. Aku akan menutup, tunggu dulu. Suara Xiao Yuan Bai Ningbing terdengar agak berat. Dia perlahan membuka mulut bertanya. Ada sedikit pengaruh mabuk. Xiao Yuan, apakah kamu membenciku? Apakah kamu membenciku karena aku tidak percaya padamu waktu itu? Suara di ujung sana semakin terseduh-seduh. Maaf, suara angin tiba-tiba masuk. Suaranya membuatku tidak bisa mendengar dengan jelas. Dalam 3 bulan ini, peristiwa yang terjadi pada musim dingin 5 tahun lalu, aku sudah mulai lupa perlahan, terbenam dalam kesibukan karir. Seolah-olah membantu aku keluar sepenuhnya dari mimpi buruk tahun itu. Penyakit parah, kematian, kebohongan dan penipuan. Tak terhitung adegan dan keburukan yang tidak ingin aku ingat. Juga benar-benar terlepas dari hidupku. Sebagai penggantinya, adalah sosok diriku yang sebenarnya dalam ingatan. Xiao Yuan, aku akan menebus dosaku. Bai Ningbing tiba-tiba mengucapkan kalimat itu melalui telepon. Kemudian terdengar nada sibuk. Aku agak bingung. Tidak jelas apa maksud penebusan dosa yang dia katakan. Hingga keesokan harinya, aku melihat di platform sosial Bai Ningbing. Melihat 2 sertifikat identifikasi yang dia unggah. Serta tes hubungan darah antara Yao Yao dan Bai Peng. Hasil menunjukkan Yao Yao dan Bai Peng memiliki hubungan orang tua dan anak. Sementara dengan Bai Yifei tidak ada hubungan.
begitu memicu gelombang besar. Klarifikasi Bai Yifei sepenuhnya dihancurkan sebagai kebohongan. Hype dan spekulasi yang terkumpul beberapa hari lalu. Sekarang semuanya berubah menjadi hinaan. Dan balikannya, orang dalam membuktikan orang dalam lainnya. Membuat banyak selebgram yang pernah konflik dengan Bai Yifei juga muncul menyatakan pendapat. Dia tidak hanya berantakan dalam kehidupan pribadi. Katanya juga ada hal tidak jelas dengan sekretaris perusahaan mereka. Sebelumnya aku DM dia. Dia yang merebut jatah kehadiranku. Orang ini selalu sulit untuk didamaikan. Selain itu, bagian komentar Bai Ningbing juga penuh dengan ejekan dan simpati. Saya duduk di depan komputer, menyeduh es Amerika yang dingin. Tapi saat melihat ini, jari yang menggeser layar masih sedikit terhenti karena terkejut. Bai Ningbing pada dasarnya adalah orang yang sangat tradisional. Dia sangat menghargai keluarganya, juga peduli dengan muka. Jadi aku tidak menyangka dia akan membuka aib keluarganya sendiri, termasuk skandal dirinya sendiri. Sepenuhnya membuka dan menunjukkan kepada semua orang. Mungkin ini adalah kebenaran yang belakangan terus terungkap. Membuatnya juga sulit untuk menanggung. Hingga sekarang lebih memilih menyerah dan tidak peduli lagi. Saat itu aku memandangi latar belakang biru di meja. Tiba-tiba terpikir sesuatu. Aku mencari akun kecil yang dulu pernah aku beli dan tidak terpakai. Untuk menambahkan akun Zi Yifei. Saat waktu makan siang tiba, dia juga tidak pernah menyetujui. Hingga aku mengubah pesan verifikasi menjadi, aku tahu bagaimana membantumu. Barulah Zi Yifei setuju. Saat ini dia sudah kehilangan kendali. Karena setelah menambahkan itu, dia sama sekali tidak bertanya siapa aku. Dia hanya bertanya bagaimana aku bisa membantunya. Aku juga tidak memutar-mutar untuk mengumpulkan bukti darinya. Langsung melapor polisi. Bai Peng sudah lama membimbingmu melakukan kejahatan. Kamu pasti punya bukti, kan? Dia pun ragu sejenak lalu. Menjawab bahwa ada. Setelah itu dia bilang karena masih terlalu kecil. Jadi tidak berani melawan ayahnya sendiri. Jadi sampai sekarang masih diancam olehnya untuk melakukan. Hal itu bisa dilakukan. Bukankah ini sudah mengakui kalau Yao Yao adalah anak Bai Peng? Aku agak kehilangan kata-kata dan menyerah. Tes DNA Bai Ningbing sudah dikeluarkan semua. Dengan bukti sekuat itu, dia malah masih berpikir bagaimana menyembunyikannya. Tes DNA sudah dikeluarkan. Tidak bisa dibantah lagi. Kamu cuma bisa mengakui. Kalau Bai Peng memaksamu berakting, kan? Kalau begitu, apakah akun saya bisa kembali? Bai Yifei segera menanyakan pertanyaan itu lagi. Tentu saja bisa. Kamu menyalahkan semua kesalahan pada Bai Tong. Selain itu, kamu memang sudah seperti Yang Zi. Kamu sendiri menjadi korban. Serangan itu akan dialihkan. Saya sudah sampai pada titik ini dalam pembicaraan. Sudah cukup. Maka saya langsung menghapus Bai Yifei. Setelah itu, saya menonaktifkan akunnya. Dalam beberapa hari ini, masalah Bai Yifei tidak banyak berkembang. Namun proyek kerjasama masa kini sudah memasuki tahap akhir. Kali ini adalah pertama kalinya saya praktek langsung. Saya belajar banyak dengan bimbingan rekan dan senior. Sekitar 3 hari kemudian, setelah Bai Yifei dicabut larangan berbicaranya, dia segera membagikan rekaman laporan polisi, serta catatan chat Bai Peng yang lama melakukan kekerasan dan paksaan padanya. Diumumkan, ada juga beberapa bukti yang lebih konkret, bahkan dari lebih dari 10 tahun yang lalu. Dalam isinya, tidak lama setelah Bai Peng dan ibu angkat Chen Yan mengadopsi Bai Yifei, Bai Peng mulai mencuci otak Bai Yifei. Sedangkan Bai Mingbin saat itu sudah tinggal di asrama sekolah. Waktu di rumah sangat sedikit. Bai Peng lalu menyuruh Bai Yifei membuat keributan di sekolah. Jadi, Zi Yifei Guan Yu Ze Xie Si King Fa Biao Seng Ming. Bai Peng dan Chen Yan sudah ditangkap untuk penyelidikan. Sayangnya, suara di internet tidak berubah seperti yang saya beritahu kepada Zi Yifei. Karena klarifikasi sebelumnya dari dia baru saja dipalsukan oleh rekan sendiri. Siapapun itu, mereka semua tidak suka dibohongi. Baik orang di dunia nyata maupun di dunia maya. Oleh karena itu, beberapa netizen sama sekali tidak percaya penjelasan dia kali ini. Mereka hanya menganggap ini sebagai bahan gosip. Hari ini setelah saya pulang kerja, setelah selesai dengan dokumen terakhir, saya turun ke bawah. Langit sudah benar-benar gelap. Tapi saya melihat Liu Ruyuan bersandar di samping mobil di bawah gedung perusahaan. Tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saat saya mendekat,
Dia menengadahkan kepala dan menatapku. Matanya tampak sedikit lelah. Sebenarnya, saat perusahaan didirikan awal, yang paling sibuk adalah dia. Aku mengeluarkan botol susu yang baru kubeli dari toko serba ada dari sakuku. Apakah mau minum? Dia angguk pelan. Tidak bisa berkata-kata. Kalau begitu, aku antar kamu pulang. Liu Ruyuan, aku tidak bisa memahami. Saat berhenti di sebuah lampu merah, dia menatapku sebentar dari spion belakang. Semuanya karena kamu. Pasti juga pernah curiga. Menunjukkan sedikit senyum puas. Biasanya, orang pasti akan merasa tidak tenang dan memeriksanya. Pikiran pun penuh dengan berbagai macam gagasan. Karena ada sebuah keraguan. Aku belum punya jawaban selama ini. Liu Ruyuan, aku tidak mengerti. Sendiri selama bertahun-tahun. Apakah tidak menyadari semua ini? Apalagi orang seperti dia. Pasti juga pernah mencurigai. Apakah dia benar-benar anak perempuan Bai Peng? Orang normal pasti akan merasa tidak tenang dan melakukan pemeriksaan. Lalu, kenapa? Bai Ningbin mendengar pertanyaanku. Liu Ruyuan sedikit mengerutkan kening. Setelah diam sejenak, dia membuka suara, Fang Yuan. Bai Ningbin pernah mengalami penyakit serius. Lokasi tumor ganas yang dia derita memiliki peluang yang cukup besar untuk kambuh kembali. Dalam situasi seperti ini, seorang wanita normal memiliki anak. Siapa sebenarnya Yao Yao itu sudah tidak penting lagi. Yang penting anak itu adalah miliknya. Aku mengangguk pelan setelah tiba-tiba mengerti. Baiklah, aku tidak menyangka. Kali ini saat Liu Ruyuan mengucapkan itu, ia mengusap pelipisnya, lalu menyalakan mobil. Berita Bai Peng ditangkap karena pelanggaran terhadap anak di bawah umur. Fang Yuan, kamu sudah melakukan dengan baik. Bersiaplah untuk menindaklanjuti yang berikutnya. Baik, terima kasih Liu Zong. Pada hari proyek militer selesai, akun Bai Yifei diblokir total. Alasannya adalah klarifikasi sebelumnya. Dampak buruk penipuan terhadap publik, serta pelaporan dalam skala besar. Bersamaan dengan itu, berita mengenai Bai Peng yang ditangkap karena melanggar anak di bawah umur. Masuk berita Hai Cheng. Yang tidak diduga adalah, Ibu Bai, Chen Yan, juga diselidiki karena keterlibatan dalam perdagangan anak. Aku baru mengetahuinya kemudian. Uang 150.000 pada tahun itu. Setelah masuk ke kartu Bai Ningbing, 3 orang di keluarga kami mulai punya pikiran tentang 150.000 itu. Keluarga kami bukan keluarga kaya. Mereka merasa jika aku tahu Bai Ningbing masih hidup, pasti nanti akan meminta kembali 150.000 yuan dari mereka. Jadi setelah Bai Ningbing sadar, mereka menipu dia bahwa saya sudah melarikan diri. Setelah itu, mereka memalsukan laporan kematian palsu dan melaporkannya kepada saya. Dengan begitu, saya tidak akan mencari mereka lagi. Mereka juga bisa tidak mengembalikan 150.000 itu kepada saya. Hari saya mengetahui kebenaran. Sebenarnya tidak ada banyak perasaan. Penipuan yang berlangsung selama 5 tahun ini. Seperti luka dari kehidupan sebelumnya. Kali ini setelah mengetahuinya, saya hanya merasa sedikit lucu. 5 tahun yang membuatku terpenjara. Ternyata bermula dari nafsu serakah yang begitu hina. Malam tahun baru. Hasil kasus Bai Peng dan Chen Yan keluar. Keduanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena masing-masing tindakannya. Sedangkan Bai Yifei setelah diblokir di seluruh internet, juga mengalami masalah tekanan panik jangka panjang. Mengalami gangguan mental. Sehari sebelum dia dirawat di rumah sakit jiwa, dia masih memamerkan mobil yang dulu dibelinya di platform media sosial. Adapun Bai Ningbing, dia mengundurkan diri dari pekerjaannya. Membawa Yao Yao pergi dari Hai Cheng. Tidak ada yang tahu kemana dia akan pergi. Bai Ningbing mengirimiku pesan sebelum pergi. Saat menerimanya, aku sedang berjalan-jalan di pasar malam bersama rekan kerja. Tangan memegang sebatang manisan buah berlapis gula. Membuka pesan singkatnya. Tertulis di sana, Fang Yuanyi. Semoga di kehidupan berikutnya saat bertemu denganmu, aku memiliki tubuh yang sehat. Juga berharap kamu masih seperti 10 tahun yang lalu. Tersenyum sambil menggenggam tanganku. Aku mencintaimu, aku mematikan handphone. Dengan perasaan agak rumit, mengunyah buah Halton yang ada di mulut. Musim dingin di Hai Cheng sangat dingin. Tapi aku hanya ingin menjalani hidup dengan baik di dunia ini. Pada malam pergantian tahun, untuk merayakan keberhasilan proyek kerjasama keluarga Jin, Liu Ruyuan menyewa seluruh lantai, mengadakan pesta untuk semua orang di perusahaan.
Dulu saat membayar hutang sendirian, aku kena penyakit lambung. Untuk kesehatan, aku sudah sangat jarang minum alkohol. Tapi hari ini benar-benar senang. Aku duduk di meja, satu gelas demi satu gelas. Sampai aku tidak bisa minum lagi. Aku bercerita kepada rekan kerja tentang kisah lucu di proyek. Hidup bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Merasa bersalah karena kepergian Bai Ningbing. Sambil tertawa-tawa, entah kenapa ujung hidungku terasa perih. Aku menatap gelembung teh di depanku. Di dalam hati, aku mengenang 3 bulan yang lalu. Aku berdesakan di restoran hotpot dan makan dengan lahap. Saku hanya menyisakan 1 sen. Saat itu aku sama sekali tidak percaya. Kehidupan bisa berubah secara drastis dalam waktu singkat. Rasa bersalah karena Bai Bingbing meninggal dunia. Dan aku yang tertindas oleh kesedihan mendalam. Juga dapat berdiri di jalan baru yang sama sekali berbeda. Setelah mabuk berat, aku berjalan keluar restoran dengan agak goyah. Tiba-tiba seseorang memegangku dari belakang. Saya menengok ke belakang. Ternyata Liu Ruyuan. Bos Liu, terima kasih. Tunggu, aku akan panggil sopir pengganti untuk mengantarmu pulang. Tidak perlu, aku bisa naik taksi. Baru saja aku mengucapkan kalimat itu. Aku langsung terpeleset karena tidak melihat mayat di depan. Anjing pemburu hampir jatuh. Tapi aku mengenali diriku dari rambut berwarna kuning alami itu. Hampir tidak bisa berdiri karena aku membawanya. Pada saat itu, kamu benar-benar dendam. Isinya berserakan di mana-mana. Sebuah foto lama yang agak usang. Menarik perhatianku di antara sekumpulan kartu bank. Aku membungkuk dan mengambil foto itu untuk dilihat. Itu adalah punggung seorang anak laki-laki. Dia mengenakan seragam sekolah. Tapi saya mengenali diri saya dari rambut pirang alami yang lembut itu. Aku mengangkat kepala dengan linglung. Dengan tersenyum aku berkata pada Liu Ruyuan, kamu benar-benar suka membenci. Hanya karena berkelahi denganmu di SMA. Apakah kamu harus membenci aku sampai begitu? Apakah kamu masih menyimpan fotoku sampai sekarang? Mendengar itu, Liu Ruyuan, tatapan matanya semakin rumit. Akhirnya tertawa melihat aku yang tampak mabuk parah karena diminum. Dia menarik sudut bibirnya, tersenyum dan mengejek, bangsat. Setiap hari hanya tahu membicarakan pembawa acara dan selebriti yang membosankan. Bagian tambahan tentang ibu dan ayah bertengkar soal perceraian yang paling hebat. Tahun itu aku berusia 16 tahun. Kadang-kadang bisa bersaing denganku. Datang ke kampung halamannya, Haicheng, untuk sekolah SMA. Saat baru datang ke sini. Dan celananya yang sudah pudar karena sering dicuci. Haicheng terletak di sepanjang pantai. Kelembapan di udara selalu membuat orang merasa risih. Teman sekelas yang tidak akur berkelompok 3-5 orang. Setiap hari hanya membicarakan pembawa acara dan selebriti yang membosankan. Bahkan mereka pun tidak bisa mengalahkanku dalam belajar. Kecuali cowok yang bernama Fang Yuan yang sangat susah itu. Kadang-kadang bisa bersaing sedikit denganku. Tapi Fang Yuan selalu suka berkelahi dengan orang. Selama ada orang yang mengejek sepatunya yang sudah bolong di bagian bawah. Dan celananya yang memutih karena sering dicuci. Dia pasti akan menatap tajam dengan matanya yang bulat. Dengan tatapan serius akan membalas makiannya. Baik saat pelajaran maupun saat istirahat. Kali ini sekali lagi karena dia. Kelas terhenti. Aku tak berdaya menggaruk kepala. Bertanya pada teman sebangkunya apa sebenarnya yang terjadi. Teman sebangku adalah seorang perempuan pendek dan gemuk. Dia menatap Fang Yuan sebentar. Dengan tawa sinis dia berkata, Fang Yuan di daerah rumahku terkenal sebagai preman kecil. Waktu kelas 3 SD, orang tuanya sudah meninggalkannya. Masing-masing pergi mengikuti kekasih baru hasil curian. Dia tinggal bersama neneknya. Pasti kamu pernah melihat neneknya. Yang itu, nenek yang membersihkan toilet di sekolah kita. Nenek tua yang sering menarik kita bertanya apakah ada botol itu. Mendengar sampai sini, hatiku menjadi sedikit berat. Tatapanku menembus kerumunan. Tanpa sadar jatuh pada matanya yang memerah. Rambutnya coklat kemerahan agak kuning. Tapi sepertinya bukan warna asli. Melainkan akibat kekurangan gizi. Saat itu hatiku tiba-tiba muncul perasaan aneh dan ragu. Bingung bagaimana dia bisa tidak kenyang makan. Masih bisa dipanggang hampir sama dengan aku. Jadi setelah hari itu, aku sering diam-diam menyelipkan 2 bakpao daging di lubang mejanya. Aku memandang wajahnya yang penuh bakpao. Bukankah di buku disebutkan bahwa kompetisi harus adil? Saat ibu pergi, dia bertanya padaku,
kamu tidak bisa minum susu. Setelah makan dengan lebih baik, nilai Fang Yuan benar-benar meningkat. Aku berpikir sejenak lalu menjawab, untuk memberi makan kucing. Ya, seekor kucing yang sangat garang. Dan mendapatkan hasil yang cukup baik. Fang Yuan terkejut setelah melihat bakpao di lubang meja. Dia mengangkat kepala dan diam-diam menengok sekeliling. Lalu dia memakan bakpao itu dengan sekali kunyah. Aku melihat wajahnya penuh bakpao. Saat suara membaca pagi-pagi, tak bisa menahan tawa. Setelah makan dengan baik, nilai Fang Yuan benar-benar naik. Aku perlahan-lahan mulai tertinggal dari dia. Dia mengikuti banyak kompetisi. Dan meraih hasil yang cukup baik. Aku melihat ekspresi yang terlukis di wajahnya. Dari marah dan waspada perlahan berubah menjadi percaya diri dan ceria. Helai rambut yang kikir berwarna kekuningan itu, perlahan-lahan berubah kembali ke warna aslinya. Tiba-tiba merasa semua ini juga cukup baik. Seperti kucing peliharaan sendiri yang menjadi kuat. Waktu berlalu dengan cepat sampai kelas 3 SMA. Entah mengapa, wali kelas kami mulai memberikan kuota lomba itu. Semua diberikan kepadaku. Sepertinya dia mengetahui kondisi keluargaku. Atau mungkin ayahku yang menemukannya. Memintanya untuk merawatku. Jadi kesempatan yang sebenarnya milik Fang Yuan. Semuanya jatuh ke tanganku. Aku sangat tidak suka seperti ini. Karena ini membuat kesalahpahaman di antara kami semakin dalam. Akhirnya, konflik antara Fang Yuan dan aku pecah suatu sore. Saat itu aku merasa dia benar-benar tidak tahu berterima kasih. Ini juga bukan yang kuinginkan. Selain itu hari itu baru saja bertengkar dengan ayah. Sifat saya juga mulai keluar. Entah bagaimana pertengkaran fisik itu terjadi. Aku bertarung dengan Fang Yuanyu. Dia menyerang dengan sangat kejam. Ketika aku tiba-tiba membenturkan dahiku ke sudut meja, penglihatanku menjadi agak tidak jelas. Hingga darah menetes ke lantai. Barulah kami saling melepaskan tangan. Saat perban sedang dipasang di rumah sakit, aku berpikir dengan gelisah. Aku tidak akan mengirimi Fang Yuan makanan enak lagi. Karena wajahku yang putih bersih seperti giok. Mendapat bekas luka yang sangat jelek karena dipukuli olehnya. Setelah ayah tahu aku dipukuli, dia sangat ingin Fang Yuan mundur dari sekolah. Namun aku panik. Kami hanya berkelahi. Saya sebenarnya tidak ingin Fang Yuan keluar dari sekolah. Maka aku memohon kepada ayah untuk waktu yang lama. Baru dia melepaskan keinginannya. Tapi akhirnya Fang Yuan tetap kehilangan kuota bebas tes masuk. Namun aku tahu ini tidak akan mengalahkannya. Bahkan jika dia ikut ujian masuk perguruan tinggi sendiri, dia pasti bisa diterima. Benar saja pada hari pengumuman nilai keluar, dia mendapatkan peringkat pertama di seluruh sekolah. Saya awalnya juga ingin mendaftar ke Universitas Laut. Tetapi pikiran ini, setelah mengetahui Fang Yuan bersama Bai Ningbing, hilang sepenuhnya. Bai Ningbing adalah orang dari kelas sebelah. Banyak orang memanggilnya Bai Xiaohua. Dulu saya tidak mengenal orang ini. Kamu sangat menarik. Setelah mengucapkan kata-kata ini, hati saya merasa agak sesak, tapi juga jelas. Saya merasa agak canggung lalu berbalik pergi. Satu-satunya kata yang pernah diucapkan selain belajar. Kami bahkan tidak pernah berdiskusi soal belajar. Demi menjaga harga diri, berkata tentang Fang Yuan di depannya. Kamu adalah orang paling keras kepala yang pernah saya temui. Dia juga satu-satunya orang yang berani melawan saya secara langsung. Kamu sangat menarik. Setelah mengucapkan kalimat itu, Fang Yuan memandang saya dengan tatapan seperti orang bodoh. Kemudian Li Seng membelokkan kepala dan melanjutkan menuang air. Aku merasa agak canggung lalu berbalik dan pergi. Kemudian karena pencabutan kuota Fang Yuan, kami bahkan tidak lagi berdiskusi tentang belajar. Di sekolah, dia akan pergi saat melihat saya. Setelah beberapa kali, saya juga meniru dia seperti itu. Lagi pula dia juga tidak ingin melihat saya. Jadi di mata orang luar, saya dan Fang Yuan seperti dua musuh yang saling berhadapan tajam. Pilihan terakhir universitas. Aku berhasil diterima di Beijing. Setelah itu semuanya juga tidak berjalan mulus. Ayah semakin kuat mengontrol saya. Saya tidak tahan lagi lalu berkelahi hebat dengannya. Dunia Jingxi penuh dengan pesta dan kemewahan. Karena hubungan dengan keluarga Liu, saya diperlakukan istimewa oleh banyak orang. Waktu kembali ke masa lalu. Tapi setiap selesai acara minum, mabuk berat, aku akan memikirkan Fang Yuan. Wajah yang menggigit bibir itu. Ekspresi memaksa diri untuk tidak menangis. Selalu membekas dalam pikiran saya.
Saya mengikuti kehidupannya dari lingkaran pertemanan. Ada air mata dan tawa. Tapi nenek satu-satunya meninggal mendadak setelah ujian masuk perguruan tinggi. Sejak itu dia kehilangan tumpuan terakhirnya. Beberapa kali saya membuka kotak obrolannya dengannya. Ingin bertanya apakah dia butuh bantuan saya. Tapi kemudian kecewa dan meletakkan ponsel. Dia punya pacar perempuan. Itu bukan urusan saya. Saya mengalami masa-masa terpuruk selama beberapa tahun. Hidup belajar minum dan bermain ski seperti orang-orang di lingkaran saya. Memulai sedikit usaha. Kehilangan semua yang bisa saya rugikan. Semua kemewahan ini menidurkan saya. Membuatku perlahan-lahan lupa pada Fang Yuan orang ini. Hingga tahun kelulusan. Dia menemukan saya. Saya masih ingat. Saya melihat pesan itu pada dini hari. Saya tidak bisa tidur. Duduk diam di ruang tamu rumah. Dia datang untuk meminjam uang dari saya. Atau untuk membantu pacarnya Bai Ningbing. 150.000 bukan jumlah yang banyak bagi saya. Tapi saat itu saya baru saja kehilangan 500.000. Dompet saya tidak tebal. Perasaan juga sangat gelisah. Saya bilang saya bisa meminjamkan. Tapi harus dia datang ke Beijing untuk meminjam. Bukan untuk alasan lain. Saya ingin bertemu dengannya. Hari itu Beijing sangat dingin. Fang Yuan mengenakan mantel biru tua tipis. Saat muncul di depan saya sudah agak mabuk. Saya menatap wajahnya yang tampak lelah dan pucat. Tiba-tiba marah tak terkendali. Kenapa dia masih hidup begitu buruk? Kenapa dia memilih Bai Ningbing? Orang itu tidak hanya tidak bisa memberinya kehidupan yang baik, tapi juga membebani dia. Sampai harus meminjam uang dari saya, musuh bebuyutan yang sudah tidak kontak selama 4 tahun. Iri dan marah langsung membuat saya kehilangan akal sehat. Tapi saat dia berlutut, saya sadar kembali. Aku juga menyesalinya. Saya mengeluarkan ponsel dan menelpon Liu Ruyuan. Meminjam 150.000 untuk Fang Yuan darinya. Dengan perasaan campur aduk saya bertanya padanya apakah itu layak demi seorang wanita. Dia mengangguk tanpa ragu. Pada saat itu, saya tiba-tiba merasa, sudah waktunya saya memutuskan perasaan pada Fang Yuan selama bertahun-tahun ini. Tak lama setelah itu, saya mendapat kabar dari jejak di lingkaran pertemanannya, bahwa Bai Ningbing meninggal. Pada saat itu, saya tidak merasa lega sama sekali. Hanya tidak mengerti kenapa nasib Fang Yuan begitu tragis. Apakah dia belum berusaha cukup keras? Dia adalah orang yang paling berusaha keras saat SMA. Juga orang dengan nilai terbaik. Tapi kenapa malam itu aku susah tidur hingga larut? Berguling-guling, akhirnya membuka lini masa Fang Yuan. Aku tidak pernah menyesal pernah datang. Ini adalah dia di link. Pagi tadi baru saja mengubah tanda tangan pribadinya, melihat sampai sini. Aku tiba-tiba merasa tidak tenang dalam hati. Setelah berjuang cukup lama, mengirim pesan menagih pada dia. Ini satu-satunya alasan masuk akal yang bisa aku temukan. Aku pikir sesuai sifatnya. Saat uang belum lunas, seharusnya tidak akan melakukan hal bodoh. Ternyata Fang Yuan mulai bekerja. Bulan pertama, dia membayar kembali 500 yuan. Dia bilang baru dapat kerja. Jadi harus sedikit dulu. Tapi aku tahu dengan jelas. Uang itu pasti digali dari celah giginya. Aku sebenarnya tidak sengaja membuat dia harus membayar. Hanya saja punya alasan untuk dia bertahan juga baik. Dan aku juga menyadari. Aku tidak bisa lagi hidup dengan kebingungan seperti ini. Jadi aku merunduk pada ayahku. Datang bekerja di grup Liu. Sepenuh hati terjun ke dalam karir. Bagaimanapun juga, selain hanya membawa nama keluarga Liu, masih bisa mengeluarkan apa lagi. Investasi ini berlangsung selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, akhirnya saya mendapatkan cabang di Haicheng. Saya juga sudah memiliki sumber daya yang cukup di tangan. Pada tahun yang sama, Fang Yuan juga mengembalikan 150.000 dan kembali ke Haicheng. Pada hari perusahaan Haicheng memilih alamat kantor, Fang Yuan meminta tanda terima transfer 150.000 dari tahun itu kepada saya. Dia berkata Bai Ningbing tidak meninggal. Uang ini bahkan dipalsukan. Tiba-tiba dalam hati saya muncul kemarahan yang tak tertahankan. Apa masalah abstrak apa yang dia hadapi? Maka saya menyuruh asisten saya menyelidiki urusan keluarga saya. Juga membuat Fang Yuan datang sendiri untuk mengambil kertas itu dari saya. Jika tidak ada dia, saya ingin bertemu dengannya. Hanya saja kali ini, Fang Yuan masih hidup dengan susah. Dia mengenakan sweatshirt abu-abu.
Seluruh tubuhnya canggung berdiri di depanku. Tapi kali ini saya tidak berdaya. Saya bisa membiarkan Fang Yuan masuk ke perusahaan saya. Saya bisa membantunya membuka jalan. Dia begitu keras berusaha dan berbakat. Dia pasti bisa. Karena ini adalah urusan pribadinya. Aku menanyainya dengan marah. Bagaimana bisa begitu pasrah dan jatuh ke dalam keputusasaan? Di hati, aku merasa sedih atas pengalaman yang dia alami selama bertahun-tahun. Proyek kerjasama Kim berjalan lancar kemudian. Akhirnya dia setuju dengan undanganku. Aku menyerahkan banyak proyek dengan sumber daya baik kepadanya. Asisten memberitahu aku tentang urusan keluarga yang diselidikinya. Yang bisa aku lakukan hanyalah memperkeruh suasana. Akhirnya aku menyerahkan semua yang telah dikumpulkan kepada Fang Yuan. Bagaimanapun juga ini urusan pribadinya. Kehendaknya sendiri yang menentukan apakah ingin membalas dendam. Tapi Fang Yuan tidak mengecewakanku. Keluarga Bai akhirnya mendapatkan balasan yang setimpal. Kemudian proyek kerjasama dengan Jin berhasil diselesaikan dengan lancar. Kemampuan Fang Yuan di tempat kerja membuat banyak orang percaya. Saya memberinya banyak proyek dengan sumber daya yang bagus. Dia berkembang dengan cepat. Tidak lama kemudian, dia menjadi sangat tajam dalam menilai. Dia bahkan membuka jalan di perusahaan. Hari dia dipromosikan ke posisi tingkat tinggi di perusahaan. Fang Yuan mengundang orang perusahaan makan bersama. Dia duduk di sampingku, bercanda dan tertawa bersama di antara kerumunan. Mata penuh percaya diri dan tenang di mata. Setelah acara makan selesai, dia memerah dan tertawa kecil dengan suara lucu. Dia tersenyum dan bertanya padaku, "Liu Ruyuan, apakah kamu ingat 3 tahun lalu? Hari itu aku mencari kamu untuk mengambil kembali kwitansi. Terima kasih telah membuatku percaya bahwa hidupku bisa berbalik. Hingga semua ini benar-benar terjadi. Pada hari itu aku melihatmu duduk di dalam dengan semangat dan percaya diri. Menunjukkan senyum penuh bangga. Aku jatuh cinta padamu. Aku menggoda." Dia tersipu merah dan tertawa kecil. Kemudian matanya menatapku dengan penuh keyakinan. "Bukan, itu rasa iri hati. Liu Ruyuan, terima kasih. Terima kasih telah membuatku percaya bahwa hidupku bisa berbalik. Hingga semua ini benar-benar terjadi." Aku mengangkat gelas minum, menampilkan senyum bangga. Aku mengangguk padanya. Tiba-tiba dalam pikiranku teringat hari ketika ibu pindah dari Beijing. Malam hujan itu, ibu duduk di sofa dan bertanya padaku, "Ruyuan, apakah menurutmu ayahku mencintaiku?" Saat itu aku yakin ayah mencintai ibu. Karena dia meskipun memiliki sifat yang kaku, tetapi dia menunjukkan kelembutan yang langka kepada ibunya. Ibu menginginkan apa? Ayah selalu langsung memenuhinya. Baik itu beberapa puluh ribu, hingga jutaan. Semuanya seperti itu. Tentu saja ayah mencintai ibu. Saya berbicara dengan nada yang tegas. Saat ibu mendengar itu, dia menggelengkan kepala dengan sedih. "Ruyan, ingat, itu bukan cinta. Mencintai seseorang, bukan menjaganya seperti burung dalam sangkar. Lalu apa itu cinta?" Ibu ingin dia melihat sesuatu yang lebih luas. Dunia yang lebih besar, jadi aku mencintai Fang Yuan. Aku akan menggunakan segalanya untuk menopangnya, agar dia bisa melihat dunia yang lebih luas.